Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kepala sekolah serta pengurus yayasan yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pentingnya membangun budaya mutu di lingkungan sekolah. Tema ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena sangat berkaitan dengan kemajuan serta eksistensi lembaga di masa mendatang. Sekolah yang akan bertahan dan memenangkan persaingan adalah mereka yang senantiasa meningkatkan mutunya dari waktu ke waktu. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh, marilah kita pahami terlebih dahulu pengertian mutu atau kualitas. Menurut Ishikawa, mutu berbicara tentang bagaimana cara untuk memuaskan pelanggan. Adapun pengertian mutu menurut Joseph Juran adalah ketepatan dalam pemakaian. Lain halnya dengan Philip Crosby, dia memandang mutu sebagai kesesuaian dengan persyaratan. Dan menurut Edward Deming, mutu adalah kesesuaian dengan permintaan customer atau pelanggan. Dari keempat pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu berkaitan dengan kondisi sebuah produk yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dalam konteks pendidikan, mutu tercermin dari hasil prestasi akademik dan non-akademik peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, peserta didik baru yang merupakan input atau bahan baku akan diproses di sebuah tempat yang bernama sekolah selama bertahun-tahun. Hasil dari sebuah proses yang cukup panjang tersebut akan tercermin dari kualitas lulusan yang dihasilkan. Dalam hal ini, aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dimiliki oleh para peserta didik menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga dalam menjalankan fungsinya. Adapun untuk mengukur mutu lulusan, ada beberapa instrumen yang biasa kita gunakan, mulai dari PISA dan asesmen nasional yang menggambarkan kemampuan literasi dan numerasi anak, sampai dengan akreditasi sekolah yang dilakukan secara berkala. Terakhir, rapot pendidikan juga digunakan untuk memetakan mutu pendidikan di setiap sekolah dan di setiap daerah. Lantas, siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan ini? Pada dasarnya, mutu dari lulusan sekolah tersebut merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder. Pihak sekolah memiliki kewajiban untuk menyediakan guru-guru yang kompeten serta sarana penunjang pembelajaran sesuai kebutuhan. Adapun orang tua berkewajiban untuk menindaklanjuti proses pendidikan yang dilakukan oleh para guru di sekolah, serta memiliki tugas untuk menciptakan lingkungan atau iklim yang kondusif bagi anak dalam mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh guru mereka. Demikian halnya dengan pemerintah, mengeluarkan regulasi dan menyusun kurikulum yang mendukung proses tumbuh kembang anak secara maksimal, serta membantu sekolah dalam menyediakan sarana penunjang pembelajaran mutlak dilakukan. Dalam konteks lingkungan sekolah, ada tiga pihak yang sangat berperan dalam mencetak lulusan yang berkualitas, yaitu kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan. Ketiga pihak tersebut sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar. Kepala sekolah dituntut untuk berperan sebagai leader, manajer, sekaligus problem solver. Sementara itu, guru bertugas untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan serta menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak didiknya dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Adapun tenaga kependidikan berperan penting dalam memberikan layanan yang berkaitan dengan keperluan administrasi, basis data, serta terpeliharanya sarana penunjang pembelajaran. Untuk dapat membangun budaya mutu di lingkungan sekolah, tentunya diperlukan sebuah sistem manajemen mutu yang mampu diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Sistem manajemen mutu sendiri merupakan sekumpulan prosedur yang terdokumentasi dan praktek-praktek standar yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari sebuah proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kebutuhan atau persyaratan tersebut ditentukan oleh customer atau oleh lembaga itu sendiri. Di dunia pendidikan sendiri dikenal sebuah istilah yang disebut dengan Standar Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Dan pada hakikatnya ada 7 prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam
mengimplementasikan sistem manajemen mutu sebagaimana dijelaskan di awal. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah tentunya fokus pada kebutuhan pelanggan atau customer. Dalam hal ini orang tua. Artinya sekolah harus benar-benar memahami apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh para orang tua saat mereka memutuskan untuk menitipkan anak-anaknya di sekolah kita. Sebagai contoh, saat orang tua memutuskan untuk memilih sekolah Islam terpadu karena mereka menginginkan anaknya menjadi seorang penghafal Quran, maka sekolah harus berusaha secara maksimal untuk memenuhi harapan orang tua tersebut. Bukan hanya itu, harapan yang menjadi sebagian besar orang tua seyogianya dijadikan sebagai salah satu quality assurance lembaga yang kemudian dipublikasikan secara luas. Kedua, kepemimpinan yang profesional. Untuk dapat menjalankan sistem manajemen mutu sebagaimana mestinya, diperlukan seorang pemimpin atau kepala sekolah yang memiliki kapasitas yang mumpuni. Ia harus mampu menjalankan perannya sebagai leader, manajer sekaligus problem solver. Ia juga harus mampu menjabarkan dan melaksanakan visi misi lembaga yang diembankan di pundaknya. Seorang kepala sekolah juga dituntut untuk mampu membangkitkan motivasi seluruh stafnya untuk mempersembahkan kinerja terbaiknya bagi lembaga. Kemampuannya dalam membangun kerjasama dalam tim benar-benar dibutuhkan, mengingat mutu lulusan bukanlah tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab bersama. Seorang kepala sekolah juga harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan seluruh warga sekolah serta institusi lain di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang telah digariskan. Ia juga harus mampu menyusun strategi-strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan mata maupun di masa yang akan datang. Ketiga, keterlibatan atau partisipasi seluruh stakeholder. Budaya mutu akan terbangun dengan baik apabila seluruh pihak yang ada di sekolah berperan aktif dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini dapat terwujud apabila setiap pihak menyadari betapa penting peran mereka masing-masing. Ibarat sebuah kendaraan, seluruh komponen kendaraan harus dapat bekerja dengan sebaik-baiknya agar kendaraan tersebut dapat melaju ke tempat tujuan dengan selamat. Adapun untuk meningkatkan keterlibatan seluruh staf tersebut, antara lain dapat dilakukan dengan cara menjaga komunikasi dengan seluruh stakeholder. Selain itu, pemberian apresiasi juga dapat dilakukan kepada mereka yang dipandang memiliki prestasi atau kontribusi yang sangat besar kepada lembaga. Keempat, melakukan pendekatan proses. Memastikan informasi serta seluruh sumber daya yang dibutuhkan benar-benar tersedia sangatlah diperlukan dalam upaya membangun budaya mutu. Dalam konteks ini, analisis kebutuhan di awal serta pemantauan proses yang sedang berjalan perlu dilakukan guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Kekhawatiran akan lahirnya produk yang tidak sesuai dengan harapan dapat diminimalisir sejak dini, yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja sistem secara keseluruhan. Kelima, continuous improvement atau meningkatkan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan zaman serta berkembangnya kebutuhan masyarakat sejatinya merupakan tantangan yang harus dijawab oleh lembaga pendidikan. Dalam hal ini, peningkatan kualitas melalui berbagai inovasi yang dihasilkan menjadi kunci keberhasilan lembaga dalam mempertahankan eksistensinya. Dalam konteks upaya membangun budaya mutu di lingkungan sekolah, meningkatkan kompetensi seluruh guru serta tenaga kependidikan secara berkala menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kinerja lembaga. Keenam, pengambilan keputusan hendaknya dilakukan berdasarkan data autentik. Pengambilan keputusan secara cepat dan tepat akan berdampak positif pada jalannya proses secara keseluruhan. Dalam hal ini, keputusan yang dibuat hendaknya didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, bukan berdasarkan pada asumsi semata. Untuk itu, seorang pemimpin atau kepala sekolah dituntut untuk cermat dalam pengambilan keputusan. Jika diperlukan,
Lakukan terlebih dahulu observasi atau pengukuran dengan alat yang tepat sebelum mengambil keputusan yang berdampak luas. Ketujuh, manajemen hubungan atau relationship management. Menjaga hubungan baik dengan seluruh stakeholder yang ada di internal lembaga maupun di luar lembaga sangatlah penting untuk dilakukan. Komunikasi yang dilakukan secara terbuka akan berdampak positif dalam upaya membangun budaya mutu di lembaga pendidikan. Setiap masukan yang disampaikan oleh para staf, orang tua, serta masyarakat pada umumnya sejatinya akan menjadi energi yang besar bagi pihak sekolah untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Terakhir adalah komitmen dari seluruh stakeholder untuk mempersembahkan kinerja terbaiknya. Untuk itu, seorang pimpinan haruslah mampu meyakinkan seluruh stafnya bahwa peran mereka sangatlah penting dalam menggerakkan roda organisasi. Tanpa adanya komitmen yang kuat, akan sulit bagi lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya dengan materi yang berbeda.